Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan taufik dan juga rahmatnya kepada kita semuanya, di mana pada pagi menjelang siang ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan hibah ataupun dengan tema hadiah. Hibah atau hadiah. Apa definisi dari hibah atau hadiah? Maknanya adalah pemberian dari seseorang kepada pihak lain secara sukarela. Pemberian dari seseorang kepada pihak lain secara sukarela. Ini yang dimaksud dengan hadiah ataupun hibah. Contohnya ini ada satu botol air mineral. Seumpamanya saya berikan kepada panjenengan dengan niatan nanti jenengan mengembalikan kepada saya, ini namanya apa? Pak, ulang lagi. Ini ada satu gelas air mineral. Saya berikan kepada panjenengan dengan janji jenengan mengembalikan kepada saya. Itu namanya utang piutang. Tapi kalau saya memberikan satu gelas ini kepada panjenengan dengan kesepakatan jenengan memberikan saya uang, namanya apa? Jual beli. Tapi jika saya memberikan satu gelas ini kepada panjenengan tanpa imbalan, dengan sukarela, maka namanya apa? Pemberian, hibah atau hadiah. Jadi ini definisi dari hibah ataupun hadiah. Dan hibah atau hadiah itu dianjurkan dalam syariat agama Islam, sebagaimana sabda Nabi, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Contohnya panjenengan dulu usia pernikahan sudah berapa tahun? 30 pun puluhan tahun. Kira-kira ketika panjenengan usia pernikahannya sudah 30 tahun, rasa cinta kepada suami sangat cinta banget atau biasa-biasa saja?
Jujur mawon. Nggih. Dibanding nih ketika panjenengan baru nikah. Nggih, terus. Nggih. Biasa nih orang kalau baru nikah itu sangat cinta banget. Ya, tapi kalau sudah menginjak pernikahannya 30 tahun, cintanya biasa-biasa saja. Kenapa Ibu kok bisa menjadi cintanya biasa-biasa saja? Leres, soalnya panjenengan kalau baru nikah jalur opohai mesti dikai, ya kan? Suami pulang kerja pasti bawa oleh-oleh. Tapi kalau pernikahannya sudah menginjak 30 tahun, biasanya wis males ngekei, dan kalau pulang kerja wis gak bawa opo-opo. Makanya ketika suami ingin mendapatkan cinta yang besar dari istri, harus dan dianjurkan memberikan hadiah. Ya, karena hadiah bisa menumbuhkan rasa cinta di antara manusia. Contohnya nggih, nyenengan flashback 30 tahun yang lalu ketika panjenengan dilamar oleh suami panjenengan. Maka suami panjenengan biasa nih hanya bondo nekat atau sambil bawa oleh-oleh. Leres, bawa oleh-oleh minimal apa martabak. Ya, omboten Masya Allah. Nggih, dikene calon mertua dan diberikan kepada calon istri. Tujuannya apa? Bawa oleh-oleh agar tumbuh rasa cinta di antara mertua dengan menantunya. Sehingga hadiah, hibah itu bisa menumbuhkan rasa cinta di antara dua manusia. Dan suami jika cintanya sangat besar kepada istri dan memberikan hadiah kepada istri, contohnya ngasih hadiah berupa emas 1 kilo, karena mboten nggih kathah pol. Saged ya, saged. Lah panjenengan nggih, kira-kira panjenengan hadiah apa yang paling besar yang diberikan suami panjenengan? Nopo? Oh, hadiah. Oke, perhatian, leres. Ya. Jadi kalau suami panjenengan ngasih hibah kepada panjenengan berupa rumah, berupa mobil, maka hibah ini menjadi milik murni panjenengan. Dan seumpamane suami panjenengan meninggal dunia, maka rumah menjadi warisan atau tidak menjadi warisan? Leres. Jadi barang yang sudah dihibahkan itu pindah kepemilikan kepada orang yang dikasih hibah. Contohnya nggih, panjenengan dikasih hibah oleh suami berupa rumah. Saumpamane suami meninggal, rumah menjadi milik murid panjenengan dan rumah bukan menjadi harta warisan. Karena hibah itu pindah kepemilikan dari yang menghibahkan kepada yang dihibahkan. Sehingga panjenengan kalau punya emas, hasil pemberian suami itu adalah menjadi harta murni panjenengan. Ya, jadi kalau suami meninggal, rumah, emas milik istri karena sudah dihibahkan oleh pihak suami. Dan hibah ibu-ibu ya kepada anak itu juga dianjurkan. Ya, hibah kepada anak juga dianjurkan. Cuman kalau hibah kepada anak itu harus hati-hati, nggak boleh sembrono.
Kenapa? Kalau nggak hati-hati, maka dikhawatirkan gara-gara harta hibah, hubungan antar anak bisa renggang. Gara-gara harta hibah, hubungan anak bisa putus. Sehingga syariat agama Islam memberikan rambu-rambu, kalau orang tua memberikan hibah kepada anak, itu dianjurkan sama rata. Jangan beda-beda antar anak. Kenapa dianjurkan sama rata? Karena kalau beda-beda dan gak sama rata, dikhawatirkan antara anak bisa ada rasa peri ataupun rasa iri dengki. Contohnya nih, panjenengan keluargane atau saudaranya berapa orang? 4. Jenengan anak sing pinten? Anak ketiga nih. Maka orang tua kalau ngasih hibah kepada anak barok, anak kedua, anak keempat berupa rumah, dan anak ketiga hanya dikasih hibah berupa motor jadul, kira-kira panjenengan legowo atau ngresulo? Ngresulo. Kenapa? Karena tidak adil. Sehingga orang tua kalau ngasih hibah kepada anak itu harus adil dan harus sama rata, jangan berbeda. Ini sebagaimana ada kisah dari teman saya. Dia sudah sepuh, usianya sekitar 70 tahun. Dan dia memiliki 2 putra, memiliki 2 putra, dan kedua-duanya sudah menikah. Maka seorang tua karena sudah sepuh, capek ngurusi hartanya, dia punya inisiatif ingin menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya. Anak pertama, anak barep, dikasih hibah berupa mobil kreditan plus cicilani. Terus mobil kreditan plus cicilani. Itu dalam itu dikasih hibah untuk anak barep. Dan anak yang kedua dikasih hibah berupa apa? Rumah plus pekarangane. Yang pertama, anak pertama dikasih hibah mobil kreditan plus cicilane. Anak kedua dikasih hibah rumah plus pekarangane. Panjenengan milih sepun ibu-ibu kira-kira? Leres, mesti pingin milih omah. Nyapa kok pilih omah ibu-ibu? Enggak, harganya lebih mahal. Sehingga anak barep gara-gara dikasih hibah hanya mobil kreditan plus cicilane, dia nggak mau, dia menolak, dan dia merasa dianaktirikan. Ujung-ujungnya anak barep dia minggat gara-gara orang tuanya tidak adil ketika memberikan hadiah kepada para anak-anaknya. Jadi hibah itu harus hati-hati kepada anak. Dan kisah yang kedua ibu-ibu, ada tetangga saya memiliki 2 anak. Anak pertama dikasih hibah motor baru, harganya 30 juta. Anak kedua dikasih hibah motor jadul, harganya 5 juta. Maka anak yang kedua karena merasa meri, orang tuanya gak adil, malam harinya nyeret motor kakaknya dan dibakar di depan rumahnya. Gara-gara apa? Merasa tidak adil ketika orang tua memberikan hibah. Maka ada suatu riwayat dari Nabi SAW, riwayat dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nu'man punya bapak namanya Bashir, dan Bashir memiliki banyak anak. Kira-kira anaknya ada 9. Dan Bashir memberikan hadiah kepada salah satu anak, dan anak-anak yang lainnya nggak dikasih hadiah. Maka anaknya Bashir
datang kepada Nabi protes gara-gara ulah bapaknya Bashir dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya memiliki bapak namanya Bashir dan bapakku ini memberikan hadiah kepada salah satu anaknya dan anak-anak yang lainnya nggak dapat hadiah." Maka Nabi mengatakan, "I'dilu baina auladikum." Berlakulah adil terhadap anak-anak kalian. Sehingga jika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anak, maka anak yang lainnya harus dapat hibah yang kadarnya sama. Itu baru adil. Jadi hibah itu beda sama warisan. Kalau warisan, anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Tapi kalau hibah itu dianjurkan sama rata dan harus sama kadarnya dan nggak boleh berbeda. Sehingga tradisi ini wong-wong Jawa biasanya nggih, rumah itu diberikan kepada siapa? Leres. Biasanya rumah diberikan kepada anak ragil. Kenapa kira-kira? Biasanya ya ngerawat orang tua, yang nungguin orang tua sampai orang tua meninggal. Maka biasanya rumah orang tua diberikan untuk anak ragil. Kira-kira di sini benar atau kurang tepat? Leres, kurang tepat. Kenapa? Karena kalau rumah diberikan untuk anak ragil, anak barep oleh omah, maka di sini tidak adanya keadilan dalam pemberian hibah. Namun biasa nih anak ragil, loh, ibu kan tak openi sampai meninggal, tak rawat, tak temani sampai meninggal. Aku ya kudu oleh imbalan, yaitu rumah. Kira-kira di sini alasan tepat atau kurang tepat? Kenapa kurang tepat? Leres. Karena orang tua kalau sudah sepuh, sudah tua dan nggak bisa ngapa-ngapain, maka anak berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Jadi anak kalau berbakti nggak boleh hitung-hitungan, itu nggak boleh. Sedino ibu mangane ping 3. Paling tidak ping 3 iku 50.000. Berarti sedino aku oleh jatah 50.000 tekan ibu. Itu enggak boleh. Karena berbakti kepada orang tua itu kewajiban dan jangan dihitung-hitungkan dengan nominal uang. Sehingga kalau orang tua sudah sepuh, justru anak harus rebutan ngurusi orang tua. Jangan malah, "Dek, kamu aja sih ngurusi ya. Saya tak kerja." Itu jangan. Anak yang soleh itu adalah anak yang rebutan ketika merawat kedua orang tuanya. Karena apa ibu-ibu? Merawat orang tua termasuk birrul walidain dan termasuk diantara pintu surga. Sehingga kalau orang tua sudah sepuh, sudah nggak kerja lagi, maka anak wajib merawat orang tuanya walaupun si anak sudah berkeluarga. Jadi ini kewajiban anak merawat orang tua kalau sudah sepuh dan tidak mampu lagi. Kemudian ibu-ibu, bolehkah orang tua menghibahkan semua hartanya untuk anak-anak? Contohnya begini, rumah atas nama anak barep, tanah atas nama anak kedua, kendaraan atas nama anak ketiga. Kira-kira boleh nggak orang tua menghibahkan semua hartanya untuk anak-anaknya? Nggih. Jadi orang tua
ketika memberikan semua hartanya kepada anak itu tidak dibolehkan. Kenapa nggak boleh ibu-ibu? Ada beberapa alasan. Kenapa orang tua jangan memberikan semua hartanya untuk anak-anaknya? Yang pertama itu adalah sebagai bekal di akhirat. Ya, sebagai bekal di akhirat. Contoh begini. Kalau orang tua memiliki harta sebanyak 1 miliar, semuanya diberikan untuk anak. Ya, semuanya atas nama anak. Kira-kira orang tua bisa nggak bersedekah? Nggak bisa. Kenapa? Duit wis entek, duit wis habis, dan dia nggak bisa bersedekah untuk bekal akhirat. Sehingga jika hartanya semuanya diberikan kepada anak, dia nggak punya harta sedikit pun, maka dia nggak bisa bersedekah. Dan apakah ada jaminan kalau anak diberikan semua harta bakal anak sedekahkan? Belum tentu. Sehingga orang tua kalau masih memiliki harta, kalau bisa diwet-wet dan jangan semuanya diberikan untuk anak. Jadi kalau bisa sebagiannya diinfakkan di jalan Allah dan sebagiannya disedekahkan di jalan Allah. Dan Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Manusia jika meninggal, semua amal perbuatan yang terputus kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladin salihin yad'ulah. Ya. Jadi, kalau panjenengan punya anak, panjenengan punya anak dan basicnya bukan basic agama. Anak panjenengan nggak pernah dididik bagaimana beragama, bagaimana beribadah kepada Allah. Saumpamanya kalau panjenengan meninggal, adakah kepastian anak pasti akan mendoakan panjenengan? Nggak ada kepastian. Boleh jadi orang tua kalau meninggal anak bahagia. Kenapa bahagia? Akan dapat warisan leres. Sehingga anak itu kita nggak bisa jaga nih, nggak bisa jaga nih. Sehingga kalau kita sudah sepuh, kalau bisa kita sisihkan harta yang kita punya untuk bersedekah, untuk sedekah jariyah. Contohnya, panjenengan kalau punya harta digunakan untuk beli karpet untuk masjid, jenengan beli mushaf untuk masjid, jenengan bangun masjid. Maka jika masjidnya digunakan berjamaah, karpetnya digunakan untuk sholat, mushafnya dibaca setiap hari, panjenengan kalau meninggal kira-kira dapat nggak amal jariyah? Pasti. Ya, pasti. Ini jika kita bersedekah, ya, kita bersedekah pasti dapat. Cuman kadang-kadang hati kita itu lebih suka dunia daripada akhirat. Contohnya, panjenengan nggih, kalau bawa uang 100.000, ya, jenengan bawa ke mall, kira-kira 100.000 itu banyak atau sedikit? Enggak leres. Hanya cukup untuk beli apa ibu-ibu? Es leres. Hanya beli itu es, belum beli sepatu, belum beli sandal, belum beli baju. 100.000 sangat sedikit kalau dibawa ke mall. Tapi kalau panjenengan masukkan ke kotak amal, kira-kira 100.000 sedikit atau banyak? Uangnya leres.
Tandanya apa? Hati kita kalau untuk sedekah kita hitung-hitungan. Tapi kalau untuk dunia kita nggak hitung-hitungan. Beli HP yang mahal mampu, beli mobil yang mahal mampu, beli rumah yang mahal mampu. Tapi kalau sedekah merasa berat. Tandanya apa? Hati kita lebih suka dunia daripada akhirat. Padahal harta hakiki yang kita punya itu adalah harta yang kita sedekahkan. Bukan mobil yang kita punya, bukan rumah megah yang kita punya, tapi yang hakiki kita punya yang kita sedekahkan. Contohnya panjenengan, kalau infak sedekah sebanyak 2.000 perak, maka 2.000 ini yang hakikatnya kita punya, yang nanti yang bakal menemani kita di alam kubur. Dan kita kalau meninggal dunia, rumah gak dibawa mati, mobil gak dibawa mati, dan yang mati itu hanyalah sedekah. Maka Nabi SAW bersabda, yajba'ul mayyit salasah, yang namanya mayit ketika diiringi jenazahnya ke pemakaman akan diikuti 3 kelompok. Yajba'uhu ahluhu, yang pertama diiringi oleh keluarganya, yang kedua wa maluhu, hartanya, dan yang ketiga amaluhu, amal perbuatannya. Dan yang kedua pasti balik lagi ke rumah, keluarga sama harta. Kira-kira ibu-ibu di Malang di sini apakah ada kisah istri meninggal, suami ikut nemani di kuburan? Belum ada. Belum ada. Apakah ada ibu-ibu istri meninggal, suami ikut tidur di kuburan? Belum ada. Sehingga jika suami mengatakan aku cinta kepadamu sehidup semati, gedabrus atau tenangan? Gedabrus. Sehingga saat cinta-cintanya suami kepada istri, kalau istri meninggal, suami nggak akan menemani di kuburan. Bahkan besoknya suami bakal niku ibu-ibu. Sehingga kalau cinta itu ibu jangan hidup semati. Kalau bisa cinta, boten, tapi cinta di dunia dan di surga gitu. Karena suami istri ibu-ibu, jika dua-duanya soleh nanti di surga bisa ketemu lagi, sakit. Itu ibu-ibu. Lah, kalau nikah lagi, dia bersama kedua istrinya. Lurus. Lah, kalau yang nikah perempuan, dia bersama suami yang terakhir. Boten. Oke. Jadi kalau ada istri, ada istri ditinggal mati suaminya, terus si janda nikah lagi, nanti di surga jandanya ini bersama suami yang kedua, bukan yang pertama. Dalam? Ada. Terus. Yang terakhir, suami yang terakhir. Terus. Suami yang terakhir. Lah, maka panjenengan saumpamane janda wis gak duwe bojo, kalau nanti di surga ingin ketemu bojo jenengan lagi, maka hukumnya jenengan jangan nikah lagi. Itu baru istri yang setia, leres, yang setia, ya. Dan jadi keluarga, harta bakal balik lagi ke rumah. Dan hanya satu yang menemani, yaitu apa? Amaluhu, yaitu amal perbuatannya dia. Sehingga jenengan kalau sedekahnya 2.000 ini yang nanti bakal menemani di alam kubur. Itu ibu. Jadi
Yang namanya harta yang hakikatnya kita punyai itu yang disedekahi, ya, yang disedekahi. Ini Bu yang pertama, kenapa jangan menghibahkan semua harta untuk anak sebagai amal jariah kalau panjenengan sang wayah-wayah meninggal dunia. Dan yang kedua ibu-ibu, apa alasannya? Yang kedua, sebagai bekal di masa tua, ya, sebagai bekal di masa tua. Contohnya begini ibu-ibu, panjenengan kalau memberikan semua harta untuk anak, apakah ada jaminan kalau jenengan sudah sepuh, anak pasti bakal merawat panjenengan? Tidak ada jaminan. Sehingga panjenengan kalau sepuh, kalau panjenengan sakit dan dibawa ke rumah sakit dan butuh biaya, biasanya biaya dari mana? Kalau panjenengan hartanya sudah diberikan semuanya kepada anak, Saling melemparkan. Kasmudi, lempar dan jawab. Iya, melemparkan. Leres. Adapun solusi yang lainnya apa? Urunan. Ada lagi? BPJS kalau ada. Ada lagi kira-kira? Nah, kalau orang tua, ya, kalau orang tua hartanya sudah dibahkan semuanya kepada anak. Orang tua nggak punya penghasilan, sudah sepuh, dan kalau sakit dan butuh biaya rumah sakit, maka biasanya bagaimana solusinya? Ben orang tua dapat uang. Bagaimana solusinya biasanya? Nah, biasanya orang tua apa? Njaluk duwite anak. Dan orang tua kalau minta uang kepada anak, biasanya biasa-biasa saja atau sungkan banget. Leres, sangat sungkan. Walaupun anak dikasih harta orang tua, tapi kalau orang tua butuh harta, pasti orang tua sungkan jaluk duwite anak, pasti sungkan. Walaupun ibu-ibu, orang tua boleh minta uang kepada anak kalau orang tua nggak punya pekerjaan atau orang tua sudah sepuh, orang tua boleh minta nafkah kepada anak, itu boleh. Itu boleh, dan itu kewajibannya anak laki-laki. Nggih. Kalau perempuan, anak perempuan izin kepada suaminya, tapi anak laki-laki boleh tanpa izin istri. Nah, contohnya begini, kalau panjenengan punya 3 anak, berapa jumlah nafkah per bulan untuk panjenengan? Jaluk berapa kira-kira kepada anak? Contohnya anak gajinya 10 juta, jenengan minta berapa? Oh, nggak minta. Loh. Oh gitu guys, kelasnya. Oke. Oh masih nasi. Tapi kalau orang tua sudah sepuh, nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, maka anak wajib nafkahi orang tua yang sesuai kebutuhan orang tua per bulan. Sesuai kebutuhan orang tua per bulan. Dan orang tua kira-kira ibu-ibu per bulan berapa sih untuk beli sembako? Oh irit nggih 1,5 juta, irit banget. Nggih. Nggih, atau mungkin lebihan nggih. 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 Ya, kalau rata-rata berapa ibu rata-rata? 3 juta gaji mungkin ya. 3. Oh kan cukup. Terus 3 juta. Sakit ya untuk PDAM. Orang tuanya nyetir mobil, bendina ning taklim.
Lah, jadi rata-rata mungkin 3 juta gitu. Lah, anak kalau orang tua sudah sepuh, nggak punya pekerjaan, anak bisa patungan. Kalau anaknya 3, maka masih mengasih anak 3 juta, mengasih uang kepada orang tua 1 juta. Totalnya menjadi 3 juta dan itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Bahkan kalau anak nggak ngasih orang tua nafkah, orang tua berhak minta nafkah kepada anak. Itu berhak. Ya, itu berhak. Karena orang tua kalau sudah sepuh, maka anak yang wajib ngeramut dan memberikan nafkah kepada orang tua. Dan anak wajib dan harus sadar, walaupun orang tua nggak minta, harus sadar kalau orang tua butuh nafkah. Ya, butuh nafkah. Cuman biasanya orang tua kalau nggak punya uang, biasanya itu sungkan kalau minta. Sehingga anak harus sadar diri, kalau masih punya orang tua dan nggak kerja, anak harus sadar ngasih jatah per bulan untuk kedua orang tuanya. Ya, itu haknya orang tua. Itu jika orang tua sakit, biasanya minta uang kepada anak sungkan. Ujung-ujungnya orang tua apa? Untuk pengobatan ngutang. Ujung-ujungnya apa? Ngutang. Dan orang tua kalau ngutang, ternyata qadarullah orang tua meninggal, kira-kira anak bakal lunasi atau tidak? Ya, tidak lunasi. Oke, belum tentu anak mau. Anak mau saja. Plus, belum. Oke. Si perhatian gitu. Terus. Jadi orang tua kalau punya utang dan meninggal dunia, anak sakjane kudu mau melunasi uang tua. Contohnya nih, ada kisah ibu-ibu di daerah Magelang. Ada orang tua punya utang kepada orang lain. Ternyata ketika punya utang, utangnya belum dilunasi dan meninggal dunia. Maka sang anak tagih, "Pak, orang tua panjenengan punya utang kepada saya." Ternyata anaknya mengatakan apa? "Pak, kalau orang tua punya utang kepada panjenengan, jenengan tagih di kuburan. Jangan nagih kepada saya." Sehingga anaknya ketika mendapat orang tuanya utang, dia gak melunasi karena iman hartane daripada orang tuane. Sehingga orang tua kalau punya utang, itu seharusnya anak harus mau melunasi. Jangan dibagi warisannya kecuali utangnya kudu harus lunas terlebih dahulu. Itu nggih. Dan orang tua ibu-ibu, kebiasaannya ibu-ibu nih, kebiasaan. Kalau punya utang, itu ditulis atau hanya ngandalkan ingatan. Leres, contohnya begini, panjenengan blonjo teng melijo, tempe harganya berapa ibu? 4.500. Ternyata jenengan hanya bawa uang 3.000. Biasa nih, kalau uangnya kurang, ngutang dhisik atau gak sida blonjo? Mosok kasih itu. Aja ngutang dhisik napa mboten? Enggak, biasanya kalau kurang 500, ya Pak Manajer meneh ya tak sahur utang dhisik. Dan biasanya kalau utang enggak ditulis. Sehingga kalau istri mendadak meninggal dunia, kira-kira suami bakal lunasi utangnya apa enggak? Enggak lunasi, kenapa? Enggak tahu. Sehingga panjenengan kalau punya utang, walaupun 500 perak, kalau bisa ditulis khusus di buku utang piutang. Ya, hari ini hari Kamis pagi tadi punya utang 500 perak kepada Melijo A. Kemarin Rebo punya utang di Melijo B sebanyak 1.000. Kudu ditulis.
Karena panjenengan kalau sawaya-waya meninggal dan suami panjenengan baca buku utang piutang, oh iya, istriku masih punya utang di Mlijo tak saure. Ini untuk apa? Antisipasi kalau panjenengan meninggal dengan cara mendadak. Jadi utang dianjurkan untuk ditulis, minimal suami tahu berapa utang istrinya. Karena kalau nggak tahu berapa utang istrinya, kalau punya meninggal, boleh jadi suami tidak melunasi utang-utang istrinya. Jadi ibu-ibu kalau punya utang kudu di sahur plus ditulis. Plus di sahur. Laras. Nanti ibu. Jadi ibu-ibu, ini alasan kedua, jangan menghibahkan semua harta untuk anak. Yang pertama tadi apa? Leres, untuk sedekah sebagai amal jariah. Yang kedua, leres sebagai bekal di masa tua. Dan yang ketiga ibu-ibu, ya, kenapa nggak boleh menghibahkan semua harta untuk anak? Karena termasuk menzalimi ahli waris yang lainnya. Ya, karena termasuk menzalimi ahli waris yang lainnya. Contoh begini ibu-ibu, panjenengan punya suami, kaya nggih Bu? Kaya. Oh kaya, nggih, leres kaya. Saumpamane panjenengan punya suami kaya dan sangat loman, kira-kira panjenengan tambah tresno napa mboten? Tambah tresno. Leres. Saking lomannya ibu-ibu, suami panjenengan berpesan, lah aku meninggal, semua hartaku tak sedekahkan untuk pondok pesantren. Jenengan selaku istrinya legowo napa Rasulullah? Bapak Rasulullah. Lah, leres. Lah panjenengan punya suami, saking lomangnya dia mensedekahkan semua hartanya untuk pondok pesantren. Pasti istri kalau mendapati suami meninggal oleh gak warisan? Gak oleh, soalnya hartanya sudah habis. Ya, sudah habis. Sehingga kalau suami menghibahkan semua hartanya kepada pondok pesantren, sama saja dia telah menzalimi ahli warisnya, menzalimi istrinya, menzalimi anak-anaknya, dan menzalimi ahli waris yang lainnya. Jadi suami kalau menghibahkan semua harta untuk pondok itu enggak boleh. Ini sebagaimana ada suatu riwayat dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau mau meninggal dunia. Maka Nabi berpesan, antadzaru warastakal wa aghniya khairun min antadzarhum yatakaffafun nas. Kamu tinggalkan ahli waris dalam kondisi kaya lebih baik daripada kamu tinggalkan dalam kondisi miskin dan minta-minta manusia. Sehingga panjenengan kalau meninggalkan ahli waris dalam kondisi kaya itu lebih baik daripada meninggalkan dalam kondisi nggak mampu dan ujung-ujungnya minta-minta kepada orang lain. Jadi ibu-ibu nggak boleh untuk menghibahkan semua harta kepada anak. Ini yang ketiga. Yang keempat ibu-ibu, apa alasannya? Karena ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ada seorang sahabat ketika sakit pernah dijenguk oleh Nabi. Dan si sahabat hanya memiliki satu putri tunggal.
Jadi dia hanya memiliki satu putri tunggal, dan si sahabat ingin mensedekahkan 2/3 untuk pihak lain. Maka Nabi mengatakan, lah, nggak boleh. Kalau setengahnya, apakah boleh disedekahkan? Dikatakan oleh Nabi, tetap nggak boleh. Kalau sepertiganya, baru itu dibolehkan. Jadi hibah atau wasiat itu dibatasi hanya 1/3, nggak boleh lebih. Sehingga ibu-ibu, kalau panjenengan punya suami, dia berpesan bakal menghibahkan separuh hartanya, kira-kira hibahnya sah nopo mboten sah? Hah? Hibahnya sah atau tidak? Suami panjenengan menghibahkan setengah hartanya. Sebagian tidak sah. Sebagian sah. Laras berpesan atau menghibahkan setengah hartanya, boleh nggak kira-kira? Boleh. Itu bisa dilaksanakan. Wasiat dulu nggak boleh dilakukan. Tapi kan harus musyawarah. Dalam Kan kalau kita kepingin istilahnya sebagai istri kan harus taat pada suami. Itu kan uangnya sendiri. Kan harusnya boleh. Tapi kalau sebagai pribadi kan kita harus membantah. Itu kita musyawarah kan nggak apa-apa. Terus, jadi kalau bisa suami kalau menghibahkan atau mensedekahkan, kalau bisa leres, kalau bisa musyawarah dulu sama istri. Tapi jika istri nggak ridho, maka kalau menghibahkan setengah harta, maka hibahnya nggak sah dan itu batal, nggak sah. Nggak sah. Oke. Contohnya ibu-ibu, suami punya harta 3 miliar. Saumpamane disedekahkan 2 miliar, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau 1,5 miliar, nggak boleh. Kalau 1 miliar, baru itu dibolehkan. Jadi wasiat atau hibah dibatasi maksimal hanya 1/3. Kalau lebih itu nggak sah dan nggak boleh untuk ditunaikan. Gitu. Nggak usah musyawarah ya. Nggih. Itu. Jadi ini Ibu nggih. 4 alasan jangan menghibahkan semua harta untuk anak. Yang pertama apa alasannya ibu-ibu? Untuk sedekah bekal akhirat. Yang kedua, bekal di masa tua. Yang ketiga, menzalimi ahli waris. Yang keempat, ada larangan dari Nabi. Laras. Pertanyaan ibu-ibu, kalau ada orang tua wis kadung menghibahkan semua harta untuk anak, kira-kira bagaimana solusinya? Tarik lagi. Dalam Kalau diminta lagi boleh nggak? laras, apakah orang tua boleh meminta hartanya yang telah dihibahkan kepada anak? Itu maka jawabannya itu adalah orang tua boleh menarik lagi hibah dari anak. Boleh. Sakit. Ya, sakit. Contohnya begini ibu-ibu. Contohnya begini. Wong tua sudah menghibahkan harta semuanya kepada anak. Ternyata anaknya ndablek. Wong tua sakit nggak pernah dijenguk.
Wong tua butuh nafkah gak pernah dikei. Padahal harta orang tua sudah diberikan semuanya untuk anak. Maka jika anaknya tambah dablek, tambah nakal, maka orang tua boleh batalkan dan boleh narik lagi hibahnya. Itu sakit. Itu sakit. Ini jika hibah orang tua kepada anak itu boleh dibatalkan. Ini sebagaimana riwayat dari sahabat tadi, Nu'man bin Bashir. Ketika Nu'man ngasih hadiah kepada salah satu anaknya dan anak yang nggak dapat hadiah, maka Nu'man narik lagi hadiahnya dari anak. Jadi itu hukumnya boleh batalkan hibah pada anak sakit. Sehingga kalau bisa ibu-ibu, ketika panjenengan dulu mengatakan, nak, ini ibu punya rumah. Kalau ibu meninggal, rumah tak berikan kepada anak ragil. Maka kalau anak berep gak terima, akan menimbulkan sengketa. Ibu boleh narik lagi hibahnya. Itu sakit. Ini jika hibah orang tua kepada anak boleh dibatalkan dan boleh ditarik lagi. Tapi jika hibah ini diberikan kepada orang lain, itu yang nggak bisa dibatalkan. Itu nggak bisa. Contohnya, ada orang nyumbang karpet dengan alasan minta dipilih. Nyumbang karpet agar dipilih. Ternyata ketika dia nggak jadi, dia narik lagi karpetnya. Lah, bar itu yang tidak boleh. Dan Nabi memberikan permisalan ala a'id fi hibatihi, orang yang menarik lagi hibahnya seperti anjing yang menjilati ludahnya sendiri. Jadi kalau hibah diberikan kepada anak boleh untuk ditarik dan boleh dibatalkan. Tapi kalau hibah diberikan untuk orang lain, hukumnya nggak boleh untuk ditarik lagi. Ini solusi kalau wis kadung menghibahkan kepada anak. Dan solusinya Bu, kalau panjenengan kadung menghibahkan rumah kepada anak ragil, bagaimana ibu-ibu? Ben anak barep terima. Leres. Kalau panjenengan punya uang banyak, kalau panjenengan memberikan rumah kepada anak ragil, kudu anak barep dapat rumah yang nilainya sama. Ya, dapat rumah yang nilainya sama. Ini jikalau panjenengan mampu. Tapi kalau panjenengan tidak mampu, hanya punya satu rumah saja, maka bagaimana solusinya? Nggih. Maka hukumnya bisa panjenengan tarik lagi dan bisa panjenengan batalkan hibahnya. Dan yang ketiga ibu-ibu, bagaimana solusinya? Jadi begini, jenengan kalau ngasih hibah kepada anak, kalau bisa semua anak dikumpulkan. Ya, semua anak dikumpulkan dan dimintai persetujuan kepada masing-masing anak. Contoh begini, jenengan punya 3 anak. Anak pertama sudah kerja, ya. Anak kedua sudah kerja, anak ketiga belum kerja. Panjenengan kalau ngasih hadiah kepada anak ragil, contohnya ngasih motor. Kalau bisa anak pertama, anak kedua itu tahu dan dimintai persetujuannya. Contoh begini, Mas, ini adikmu ijik kuliah. Adikmu urung duwe motor. Saumpamane adikmu tak belikan motor, kamu ikhlas apa tidak? Kalau sang kakak ikhlas, maka panjenengan boleh hadiahkan motor kepada anak ragil. Kalau enggak ikhlas, kalau bisa semua anak harus punya motor sendiri-sendiri. Itu caranya ibu-ibu. Jadi kalau hibah kepada anak, kalau bisa semuanya harus tahu. Dan hibah kepada anak kalau bisa ibu-ibu, itu harus ada ijab qabul.
Apa Ibu ijab kabul itu? Nah, jadi ijab kabul Ibu itu harus ada serah terima. Contohnya begini, saya punya anak, saya punya motor. Nak, ini motor kakak pakai, tak berikan kepadamu. Kira-kira ini sudah sah atau belum? Loh, kok belum? Leres, anaknya kudu terima dulu. Oke Pak, saya terima. Baru hibahnya itu sah. Jadi harus ada serah terima. Sehingga orang tua kalau hanya batin, lah aku nanti sudah tua, rumah ini bakal pakai ini anak. Kira-kira sah atau tidak? Hanya batin. Kalau batin itu belum sah. Harus ada ucapan, harus ada serah terima, baru itu yang bisa membuat ijab kabulnya menjadi sah. Jadi hibah itu harus ada ijab kabul dan dianjurkan tertulis. Kenapa Ibu buka tertulis? Leres, karena biar gak sengketa. Karena jika saya mengatakan motor tak berikan kepada Dewi. Kepada siapa tadi? Dewi. Kepada siapa? Dewi. Dwi. Nah, kalau hibah hanya sekedar kata-kata, ya kata-kata, maka anak bisa salah mendengar. Kalau kata-kata, maka biar gak ada sengketa, biar gak salah paham, ditulis. Nah, tulisannya Dwi tadi ya, DWI. Tertulis Dwi. Niku. Nah, niku. Jadi kalau bisa hibah itu ditulis agar antar anak nggak salah persepsi dan nggak salah memahami nama yang disebutkan oleh orang tuanya. Gitu Ibu. Ustaz tanya. Okay. Itu kalau orang tua sudah tua, tapi kalau istilahnya kalau masih anak masih di tanggungan kita, gitu. Kalau memberi hadiah apa harus? Leres. Hadiah itu beda sama nafkah. Hadiah itu beda sama nafkah. Kalau hadiah itu hukumnya sunnah. Kalau nafkah hukumnya itu wajib. Ya, bedanya apa Ibu? Begini. Kalau panjenengan memiliki 3 anak. Anak pertama SMA, anak kedua SMP, anak ketiga tasik TK. Kalau panjenengan ngasih uang saku kepada anak SMA, disamakan sama anak TK sama atau beda? Anak TK berapa Ibu? Nggih permen, leres. Kalau disamakan untuk kakak-kakaknya ketika ke sekolah dikasih permen, murah-murah enggak Ibu kira-kira? Murah-murah. Jadi kalau uang saku itu bukan hadiah tapi nafkah. Dan kalau nafkah itu sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau anak TK butuhnya permen, uang sakunya permen. Anak SMP sakunya mungkin 2.000, anak SMA sakunya mungkin 5.000. Itu boleh berbeda kalau masalah nafkah. Tapi kalau hadiah itu harus sama. Contohnya panjenengan anaknya sudah dewasa semua. Panjenengan memiliki harta yang berlebih. Jenengan punya inisiatif, ya wes. Aku pingin ngekei anakku mungkin HP. Maka semua anaknya kudu harus dapat HP yang sama. Itu yang namanya hibah. Jadi kalau hibah harus sama, tapi kalau nafkah boleh berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Terus nanti? Sama berupa bunga. Nggih. Sama berupa bunga. Kita ngasih HP lah.
harus ditulis atau enggak? Kalau HP kan harganya nggak terlalu mahal. Kalau HP bisa langsung bisa terimakan. Tapi yang ditulis itu biasanya yang nilainya besar. Contohnya hibah berupa rumah atau berupa tanah. Itu kalau bisa ditulis, kan nilainya itu gede. Tapi kalau HP, kalau motor boleh langsung serah terima tanpa tertulis. Dan juga ibu-ibu kalau hibah berupa rumah juga dibolehkan melalui apa ibu-ibu? Notaris itu sakit. Itu sakit. Via notaris itu boleh. Oke, sampun ibu. Ada lagi soal enggak? Untuk hadiah yang besar nilainya sama itu kan nggak gampang ya. Nggih. Misalnya rumah di sini ada sekian, rumah di sana ada sekian. Nggih. Dan itu tidak diberikan sekaligus dalam satu waktu. Gimana Ustaz? Terus, jadi begini, panjenengan ngasih hibah kepada anak barep, rumah di Malang Kota harganya 1 M. Habis itu panjenengan punya anak ragil, kalau bisa juga sama diberikan rumah harganya 1 M. Tapi jika rumah harganya kurang dari 1 M, contohnya anak ragil, panjenengan hanya memiliki harta 700 juta, maka panjenengan minta keridhaan dari anak ragil, nak, masmu takei omah harganya 1 M. Sampamane kamu tak kasih rumah harga 700, ridho enggak? Kudu minta keridhaan sing adik. Maka kalau adiknya ridho, oh nggih Bu, enggak apa-apa. Walaupun lebih rendah dari harganya rumahnya kakak, itu boleh dan itu sah. Tapi jika sang adiknya enggak ridho, adiknya Mary masih umai api, adik umai biasa saja, maka hukumnya kalau panjenengan punya 1 M diberikan kepada sang adik. Tapi kalau panjenengan nggak punya 1 M, maka hukumnya si kakak nyusui kepada adiknya. Bisa dipahami Bu nyusui? Nggih, niku carane. Ben adike legowo dan enggak merasa dianaktirikan dengan kakaknya. Jadi kalau bisa nilainya itu sama. Maka sebelum memberikan hadiah kepada anak-anak, anak-anak harus dikumpulkan dan minta keridhaan kepada masing-masing anak. Karena kalau nggak dikumpulkan, biasanya ibu-ibu wong tua kalau sudah meninggal, biasanya anak yang nggak dapat hadiah orang tua pasti akan protes. Oh mas, sampean biyen dikai omah oleh bapak saem, berarti ki warisane milikku kabeh, mesti akan protes. Biar nggak protes, maka panjenengan kalau ngasih hadiah kepada satu anak, kudu semua anak dikumpulkan dan minta keridhaan kepada masing-masing anak. Itu insya Allah. Susah betul kira-kira? Susah. Oke. Walaupun susah, kalau bisa tetap harus dilakukan. Untuk apa ibu-ibu? Ben wong tua kalau meninggal, anak-anak gak ribut, gak meri masalah hibah. Lebih bagus susah di dunia daripada susah di akhirat. Gitu ibu-ibu. Terus kemudian ada lagi soal monggo. Sebelah sini ada motor. Apa namanya? Saya pernah kasih hadiah itu, kalau kamu bisa masuk fakultas kedokteran, kasih hadiah. Iya, berupa Mobil, Ustaz. oh mobil. Murah-murahan aja sih hadiah. Iya. Kemudian setelah berapa itu untuk semangat aja, Ustaz. Semangat. Kemudian anak yang kedua selang 3 tahun itu waktu itu harganya kan masih 100 gitu ya, 105. Anak yang ketiga, anak yang kedua juga gitu kan setelah 3 tahun. Kemudian saya semangati kalau kamu bisa, kamu insya Allah ibu belikan ini kan itu sama dengan Mbak Dina. Cuman harganya sudah beda 3 tahun kemudian. Gimana Ustaz? Harganya kan sudah beda. Nggih.
Kalau selisihnya itu nggak jauh beda, itu sah-sah saja. Jika mereknya sama dan tahunnya sama, laras. Tahunnya nggak sama, udah 3 tahun. Iya. Tahun itu kan lebih mahal. Mahal. Harganya juga karena kurs rupiah. Nah kalau itu harus samanya harus mereknya atau harganya. dari segi harga, Harganya. terus. Tapi jika panjenengan nggak sama harganya, maka panjenengan minta keridoan kepada anak yang kedua. Nah, ini tak belikan mobil harganya 100 juta. Dan kakakmu dulu harganya 105 juta. Kamu ridho nggak? Kalau ridho, sudah selesai. Harganya 2 kali. Ustaz. Oh, 2 kali? Iya. Oh, kalau bisa jangan. Dengan merek sama itu 200. Oh, jangan. Jadi yang sama itu dari segi nilainya, bukan mereknya. Nilainya. Kalau yang pertama dibelikan mobil harga 100 juta, yang kedua sama 100 juta. Jangan yang kedua 200. Jauh nilainya. Kan memang mobil itu turun kan. Turun. Oke, kalau bisa nilainya sama. Kalau dulu kakaknya 100 juta, adik sama 100 juta. Itu. Atau disusui gitu Ustaz. Maksudnya kalau harganya yang pertama 100, terus yang keduanya itu 90, terus kita kasih ke yang ke Selisihnya ya, boleh. Sakit. Iya, sakit. Ada lagi, monggo. Sampun? Cukup nggih? Nggih. Sekian ibu-ibu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Wassalamualaikum.